Yang ditunggu sudah pun tiba, yang dinanti sudah pun sampai. Pasti semua jamaah berbahagia karena sholat Isya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin jibalin la yabda'u fihi bilhamdulillah fahuwa abtar. Segala amal ibadah yang berkaitan dengan syariat, manakala tidak diawali dengan mengucapkan alhamdulillah, maka amal ibadah itu kurang berkah. Mau berkah amal ibadah kita? Sempurna berkahnya, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya diberikannya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, yang tak dapat saya sebut satu persatu namanya, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masak rendang dalam kuali, rendang jengkol enak rasanya. Selamat bertemu kembali pada malam ini di malam Ramadan nan suci dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Kuntilanak di atas pagar, bapak-bapak, emak-emak, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semua ya Bu? Alhamdulillah. Piye kabare sedaya sedulur sederek? Lujeng kabeh? Alhamdulillah. Kumaha damang sadayana? Rampes. Kaifa halu? Khair, alhamdulillah. Kalau kita di Inggris, how are you? Fine, fine, thank you, ya kan? Nah, kalau kita di Cina, Tiongkok, hami hong, hohon ya. Kamsia, ya kan? Naik kita ke Simalem, kai beritana. Meja jual rina kita ya. Alhamdulillah. Pindah lagi ke Aceh, Puhaba, Abagon, alhamdulillah. Pindah lagi kita ke Minang, Baakaba, Sadonyo. Baik, Sadonyo, alhamdulillah. Yang penting malam ini sehat semua. Ada yang belum saya sapa suku-sukunya? Arab udah, Inggris sudah. Unias nggak tahu. Hah? Oh, ganti aja lah apa? Asam kumbang ya. Maya kabar. Mendai. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua malam ini sehat, gembira, dan kita gembirakan hati kita. Kita semangatkan hati kita, karena kita adalah obat bagi diri kita. Yang nggak punya duit kita, yang punya duit kita, yang semangat kita, yang loyo pun kita. Maka yang baik-baik itulah yang terbaik buat masa depan kita. Semangat, betul, bahagia, bangkit, keluar rumah untuk amal ibadah.
Itulah usaha dan upaya kita dalam mengakhiri bulan suci Ramadan. Kalau Sabtu, alhamdulillah. Kalau Ahad Lebaran, alhamdulillah. Tapi kalau hari Senin pasti hari raya. Pasti kan? Alhamdulillah. Nah, malam ini saya diberi judul yang agak sedikit menyombongkan diri. Hakikat takabur dan sombong. Takabur itu artinya membesar-besarkan diri. Sombong itu melihat orang lain kecil, nggak ada apa-apanya. Kita ini Bapak Ibu hadirin hakikatnya kecil. Kecil kita ini, macam debu terbang. Tapi kita besar-besarkan. Kita ini nggak punya apa-apa, tapi kita belaga punya apa-apa. Kita ini buruk, tapi sok cantik. Kita ini loyo, tapi sok kuat. Kuat itu bagus, tapi merasa kuat tidak bagus. Cantik itu bagus, merasa cantik tidak bagus. Ganteng itu baik, tapi merasa ganteng buruk akhirnya. Kenapa? Karena menganggap orang lain jelek, menganggap orang lain tidak punya apa-apa, menganggap orang lain hina. Kitalah yang hebat. Itulah namanya takabur atau sombong. Wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan gaya sombong. Walan tahrikal arda. Tidak akan pernah kau bisa menembus bumi. Wal jibala tula. Dan tidak bisa menjulang setinggi gunung, apalagi langit. Betul Bu? Sombong, takabur, kebalikannya atau lawannya tawadhu, rendah hati. Tidak angkuh dan sombong karena sedikit yang kita miliki. Kita ini apa? Kita ini siapa? Kita tidak punya apa-apa. Man ana, siapa aku? Dari mana kita datang? Sedang di mana sekarang? Kemana kita akan pergi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapalah kamu mengingkari Allah? Jadi Allah bertanya kepada manusia, kenapa manusia itu banyak yang sombong kepada Allah? Banyak yang ingkar kepada Allah, banyak yang angkuh kepada Allah karena sedikit ilmu, sedikit pangkat, sedikit jabatan, sedikit paras, sedikit ada pada dia. Padahal kita dulu mati, alias tidak ada kita semua dulu. Saya tidak ada, Pak Indra juga tidak ada, Haikal juga tidak ada, Mas Asap juga orang eneng. Kabeh semua kita dulunya tidak ada. Lalu Allah lahirkan kita melalui perut ibu kita. Mimbutuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika kita dilahirkan oleh perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Ada mata, belum bisa melihat mana kakek, mana nenek. Betul?
Ada mulut belum bisa ngomong, ada tangan belum bisa makan sendiri, ada kaki belum bisa berjalan. Kenapa bisa berjalan? Ditatih oleh ibu. Betul. Kenapa bisa makan? Dilatih sama ibu kita. Kenapa bisa ngomong? Dilatih sama ibu kita sampai umur setahun. Kalau lewat setahun gak bisa ngomong, mulailah ibu kita gusar. Dicarilah orang pinter. Nah, salah arah ya kan? Suruh apa? Suruh beli merpati putih ya. Nah, digoreng biar supaya ngoceh kayak merpati, kata kayak burung katanya. Begitulah keyakinan orang-orang tua kita dulu. Padahal nggak nyambung sebetulnya kan. Dan semua kita ini seperti ini karena adalah jasa orang lain. Kita lahir dibantu orang. Kita makan dibantu orang. Kita berjalan dibantu orang. Kita bisa ngomong dibantu orang. Kita dapat kerja dibantu. Kita punya ilmu dibantu. Semua kita dibantu orang. Kemana kita ingin sombong? Orang kita nggak bisa hidup sendiri. Karena ada orang lain lah kita bisa. Coba kalau kita di dunia sendirian, bisa kita? Nggak bisa hidup sendirian. Hidup nggak bisa sendirian, apalagi mati. Gotong dewe. Nah, maka Allah mengatakan wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Maka tidakkah kau perhatikan dari apa dirimu diciptakan? Dirimu diciptakan dari setetes air hina yang terpancar dari sulbi, tulang dada dan tulang pinggangnya sulbi. Itulah kita. Itulah asal kita, setetes air hina yang kalau kita ketemu di jalan jijik kita melihatnya, nggak mau mungut, nggak ada orang yang mau beli kalau kita jual, nggak ada. Dari situlah kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu setetes air hina? Apa Pak? Sperma. Itulah asal mula kejadian kita. Cobalah kau perhatikan, dari apakah dirimu itu dijadikan? Oh, dari tetes air hina dirimu dijadikan, lalu engkau diciptakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang tak pantas disandang oleh seorang insan. Jangan mentang-mentang kuasa memandang orang dengan sebelah mata. Pandi juga Pak Ustaz lagu dangdut ya kan? Jadi jangan mentang-mentang kita punya pangkat, punya jabatan, kita cantik, kita hebat, kita sombong, nggak ada gunanya. Orang semua dikasih Allah. Lahir kita nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa dikasih Allah. Harta dikasih Allah, nanti pulang kepada Allah, harta nggak dibawa, betul Bu? Duit dikasih Allah, nanti kita pulang nggak bawa duit. Suami istri dikasih Allah, nanti kita pulang nggak bawa
nggak bawa istri, nggak bawa suami. Tinggal suaminya, tinggal istrinya. Ada dua pasangan suami istri. Waktu hidup, suaminya ngomong, "Dek, kalau di salah satu kita, siapa yang lebih dulu meninggal dunia, jangan kawin dulu sebelum tanah kuburan kering." Ditakdirkan Allah, istrinya meninggal duluan. Singkat cerita, dikebumikanlah istrinya, diuruklah, yang ngantar pulang, keluarga pulang semua, tinggal suaminya di atas kuburan ngipas-ngipasin tanah kuburannya biar cepat kering. Kalau cepat kering, cepat kawin lagi. Allah, ya Allah, padahal dulu sehidup semati berjanji di bawah pohon jengkol. Rupanya satu hidup, satu mati. Itulah, Bu. Makanya ibu-ibu jangan percaya lagunya Bapak. Engkaulah bulan, engkaulah bintang, engkaulah segala-galanya. Bohong itu, Bu. Ya, Bu, ya. Bohong itu. Engkaulah segala-galanya, katanya. Ibu meninggal dunia, tertawa suaminya, kan. Kiri menangis, tapi yang kanan, sopo ki bakalan ganti mama anak-anak, ya kan? Begitulah, Bu, dunia ini. Apakah itu salah? Tidak. Itulah dunia. Itu tidak ada di akhirat seperti itu, Bu. Kenapa? Karena di akhirat itu, kata pepatah, bakti disemai, bukti dituai. Di dunia ini kita beramal, nanti panennya di akhirat, Bu. Lemah kita karena tidak makan, tidak minum. Satu hari tidak makan, tidak minum, loyo. Kurang tidur, loyo. Capek, loyo. Tapi kita yakin ini adalah perintah Allah. Dan itu yang akan membela kita di akhirat nanti, Bu. Min azabin alim, dari azab Allah yang amat pedih. Di saat itu tidak ada pembelaan kecuali amal ibadah kita. Betul, Bu? Suami enggak bisa bela ibu. Betul? Ibu enggak bisa bela bapak, enggak bisa. Anak enggak bisa bela orang tua enggak bisa bela anak. Di dunia aja pun kadang-kadang sudah berlaku seperti itu. Betul, Bu? Tengok kasus tsunami di Aceh. Apa kasusnya? Tidak bisa orang tua bela anaknya supaya selamat. Anaknya mati tsunami. Tidak bisa ibunya mengangkat suaminya mati. Terakhir istrinya pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Istrinya pun mati. Maka kita ini nggak ada pembela kecuali iman dan amal-amal soleh kita. Allah dan Rasulnya lah pembela kita. Jadi kalau kita lapar, haus, kira-kira apa yang mau kita sombongkan? Orang nggak makan aja lapar, nggak minum aja loyo, kurang tidur aja kita udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa dekat istri aja kita udah kurang semangat, ditambah lagi PSBB, jaga jarak sama orang, termasuk sama istri, sama suami, betul, Bu? Nggak boleh boncengan sama istri, sama ojek boleh. Otaknya kemana itu? Didengkul otaknya. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rupanya ojek toyol. Kan manusia juga. Ya Allah ya Rahman. Tapi begitulah, dia punya kuasa, dia punya wewenang, maka dia suka-suka hati kepada rakyat ini. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, hiduplah sewenang-wenangmu. Tapi ingat, kau akan mati besok. Kalau mati apa yang dibawa? Jabatan tinggal, harta tinggal, bini
tinggal. Bini cantik, tinggal. Yang cantik aja tinggal, apalagi yang elek. Udah elek, tonggek, pesek, rebek, butut. Tinggal semua. Nggak ada yang dibawa. Nah, maka Nabi mengatakan, siapa yang sombong, maka dia tidak akan masuk surga. Walaupun kesombongan zarratin, sebiji zarrah kecil, tapi dalam hati ada kesombongan, tidak bakalan masuk surga. Siapa orang yang paling sombong di dunia ini? Yang tidak mau rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang tidak mau sholat. Itulah Bu, yang paling sombong di dunia adalah orang yang gak mau sholat. Orang puasa masih banyak walaupun dia enggak sholat. Itu namanya pakai baju enggak pakai celana. Mana lebih penting, sholat sama puasa? Kan sholat dulu kan? Enggak Pak Ustaz, sholat nomor 2. Oh ya, nomor 1 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Iqamis sholat, tegakkan sholat. Iya, nomor 2, betul-betul. Tapi banyak orang yang sholat enggak, tapi puasa iya. Itu namanya pakai baju enggak pakai celana. Padahal lebih penting pakai celana daripada pakai baju. Betul Bu? Nah, makanya di bulan Ramadan ini banyak orang yang enggak pakai celana. Pakai baju semua ya kan, puasa, tapi sholatnya orang, alasannya sakit. Padahal sakit, sholat kan nggak apa-apa, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, telentang, nggak bisa telentang, tengkurap, nggak bisa tengkurap, sholat dalam hati, nggak bisa innalillahi, disolati, kok payah ya kan? Nah, namun bagi orang yang sombong, dia tidak ke sana arahnya. Yang penting dia memperturutkan hawa nafsunya dan dia perturutkan ajakan setan laknatullah alaih. Padahal setan mengajak kita la yadkhulun nar, masuk ke dalam neraka jahanam yang dijanjikan oleh setan laknatullah alaih. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang terakhir saya menyampaikan tausiah. Sebentar lagi kita akan menghadapi atau meraih hari kemenangan, Day of Victory, hari kemenangan setelah kita berpuasa 1 bulan lamanya di bulan Ramadan, menahan haus dan dahaga dengan khusyuk dan tawadhu. Kita berharap semua amal ibadah kita, puasa, sholat tarawih, sedekah, zakat fitrah, semua amal ibadah di bulan Ramadan kiranya diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, kita kembali menghadap Allah, meninggalkan Ramadan dan masuk bulan Syawal kayaumin waladatu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita, suci kembali, putih kembali, bersih kembali, tanpa noda dan dosa. Maka kita jaga kesucian diri kita sampai akhir hayat kita, tetap kita istiqomah dalam iman dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini berhak mengucapkan minal aidin wal faizin, kembali dari perang melawan hawa nafsu menuju kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal saya, amal Anda, amal kita semua, terutama amal ibadah puasa kita, kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan ke Brastagi, hati-hati jalannya licin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan dilaporin sama Pak Polisi. Kok diam? Jangan dilaporin sama polisi deh kan, tapi mohon dimaafkan. Karena manusia tidak ada yang tidak bersalah, bangka terpepatah, tidak ada gading yang tak retak,
Tidak ada lautan yang tak berombak, tidak ada bisul yang tak bengkak, tidak ada tuyul yang tak botak. Semoga kiranya Bapak Ibu mau memaafkan kesalahan-kesalahan saya. Sebab pepatah mengatakan, kalau pedang melukai tubuh, alamat badan akan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, kalau ada salahnya sudah saya maafkan lahir dan batin. Kemungkinan ketika mendengar ceramah saya, ibu-ibu ada yang lasa, ada yang miring-miring, ada yang ngantuk, ada yang ngences. Nah, semua sudah saya maafkan. Maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang boleh kiranya menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, lain waktu kita berjumpa kembali. Kalau ada sumur di ladang boleh kiranya menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan sampai Bapak Ibu tak mandi. Di pasar buah banyak mangga, mejua-jua kita kerinan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.